Berjumpa kembali dengan gua di sini di tanggal 32 Oktober. Kali ini kita akan membahas sebuah drama dari Korea yang berjudul yang dirilis pada tahun 2020. Menceritakan tentang sebuah roti yang mengandung perasaan pembuatnya. Nah, kira-kira gimana sih kisahnya? Langsung aja, jangan berlama-lama, pasang headsetnya dan ini dia ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang perempuan berambut pereng yang diketahui bernama Numire. Ia tengah baru bangun dari tidur nyenyaknya dan bergegas pergi ke kantor untuk bekerja. Dengan sedikit terburu-buru karena beberapa menit lagi jam kerjanya akan dimulai. Saat sedang di perjalanan menuju tempat kerjanya, ia melihat ada sekerumunan orang yang tengah mengantri di sebuah toko roti. Ia pun sedikit penasaran dan akhirnya mendekati kerumunan tersebut. Kemudian ia tidak sengaja mendengar orang-orang yang ada di sana. Mereka bilang jika roti buatan toko ini sangat bagus dan pembuatnya pun amat sangat terbatas. Karena sang pembuat roti tersebut membuat rotinya berdasarkan perasaan yang tidak bisa melupakan cinta pertamanya. Makanya ia menuangkan kenangannya pada rasa roti yang ia buat ini, guys. Setelah mengetahui hal tersebut, Mirai kini memilih melanjutkan perjalanannya ke kantor dan sesampainya di sana, kemudian ia ditugaskan oleh atasannya untuk menulis sebuah naskah tentang pembuat toko roti yang terkenal itu, guys. Dan dia juga diminta untuk bisa mengajaknya berpartisipasi di program TV mereka. 이번에 새로 들어가는 경화 프로 네가 맡아. Sedangkan di sisi lain, kini pembuat roti yang bernama Handowo tengah membuat cake dengan sebuah tema cantik. Namun tak lama kemudian datang Hwan yang mengajaknya untuk bergabung mengikuti program acara pertandingan membuat cake. Sayangnya Handowo tidak tertarik sama sekali dan akhirnya ia menolaknya. Lalu pada malam harinya, kini Mirai mendatangi tempat toko roti tersebut. Hal itu untuk mengajaknya bekerja sama, namun ketika sang pemilik toko ada di hadapannya, ia langsung menolaknya karena ia tak mau terlibat dengan program TV manapun. 정 거절하시겠다면 납득할 만한 이유라도 알려주세요. Akhirnya karena tidak membuahkan hasil, mereka pun memilih pulang dan mencari cara agar sang pemilik toko berubah pikiran dan kemudian menerima tawarannya, guys. Tibalah esok paginya, Mirai datang lagi ke toko roti tersebut. Dan dengan rasa keberaniannya, ia menawarkan tawarannya lagi kepada sang pemilik toko. Namun lagi-lagi ditolak. 제가 어제 너무 친절하게 말씀드려서 이해가 잘 안 되셨던. Tetapi ia tidak putus asa, makanya ia menunggu hingga siang hari di depan toko roti tersebut. Dan ketika Handowo mengetahui hal tersebut, ia menyuruhnya pergi dari tokonya. Sekarang Handowo tengah berkunjung ke kediaman ayahnya. Jadi ayahnya adalah seorang pembuat kue handal dan terkenal. Namun ayahnya ini hanya membuat kue tradisional saja, guys. Saat ia menemui sang ayah dan membawa cake yang ia buat tadi, ia malah memarahi karena ayahnya berpikir sudah menghilangkan tradisi leluhurnya. Ia tak tahu ayahnya sangat tidak setuju dengan roti yang ia buat. Namun ia memilih pergi dari kediaman sang ayah untuk menghindari pertengkaran dan memilih melanjutkan pekerjaannya sebagai pembuat roti, guys. Setelah pergi dari rumah ayahnya, ia jadi berpikir untuk menerima tawaran Mirai. Hal itu untuk membuktikan kepada sang ayah jika roti buatannya enak dan layak untuk dimakan banyak orang. Sedangkan Mirai kini sedang berjalan pulang menuju rumahnya. Namun dari arah belakang muncul Handowo yang tiba-tiba menerima tawarannya dan mengajaknya bekerja sama. Awalnya ia kaget, namun mendengar itu Mirai pun dibuat senang sekali.
Esok harinya di tempat kerja, Mirei banyak mendapat pujian karena berhasil membujuk sang koki untuk ikut program mereka. Kemudian kini ia ditugaskan untuk mewawancarai koki tersebut agar tahu info apa saja yang ia belum ketahui. Dan sekarang disinilah ia berhadapan langsung dengan sang koki. Ia pun mulai menanyakan beberapa pertanyaan pada sang koki. Namun ketika ia mendapat jawabannya, ia agak sedikit terkejut saat ada beberapa hal yang ia ketahui dan seperti ada memori yang ia ingat. Tetapi hal itu ia singkirkan dan lanjut menanyai pertanyaan hingga selesai. Dan esok harinya mereka mengadakan rapat untuk program yang akan dilakukan. Dan di sana ada Huan yang ikut berpartisipasi mengikuti acara tersebut. Kemudian Mirei diberi roti oleh kedua koki yakni Huan dan Handowo, dan ia menyukai keduanya. Namun beda dengan roti buatan Handowo guys, rasanya lebih enak dan seperti ada kenangan di dalamnya. Setelah rapat selesai, Mirei ditugaskan untuk menemani para koki jika mereka membutuhkan sesuatu. Dan hari itu pun datang di mana acara TV itu dimulai. Dan juga banyaknya para penonton yang menyaksikan mereka di sana. Ada 3 peserta yang mengikuti program tersebut yakni Handowo, Huan, dan pasangan asal Cina nih. Namun sebelum itu Mirei bertemu dengan anak salah satu perusahaan terbesar dan ia terjatuh, makanya Mirei menolongnya. Tapi ternyata ada maksud lain dari terjatuh itu. Anak tersebut menukarkan sesuatu bahan yang ada pada Mirei. Dan Mirei pun menyiapkan bahan yang sudah ia bawa ke meja Handowo. Setelah beberapa waktu acara pun dimulai. Kini mereka sibuk memasak sesuai temanya masing-masing. Dan tak lama kemudian mereka semua sudah siap dengan hidangan mereka. Dan kemudian menunjukkan kepada kamera, juri pun mulai mencicipi roti yang mereka buat. Satu persatu saat ketika bagian Handowo, para juri pun berkata jika roti yang ia buat sangat tidak enak guys, dan tidak sesuai dengan ekspektasi. Hingga akhir pada babak pertama ini yang memenangkan pertandingan tersebut adalah pasangan asal Cina guys. Dan ketika acara itu selesai, datang seorang perempuan kepada Handowo dan mengatakan jika Mirei pelaku yang meletakkan bahan pertandingan. Jadi gini guys, roti buatannya tidak enak karena ia salah memasukkan bahan. Ya tentu saja karena bahan yang asli telah ditukar. Alhasil Handowo pun jadi marah dan ia memutuskan untuk kembali ke tokonya dan membuat roti kembali. Saat dia sedang memasukkan roti ke ruangan pendingin, tiba-tiba pintu itu terkunci sendiri dan Handowo pun terkunci di dalamnya. Kemudian Mirei pun datang ke tempatnya dan menemukan Handowo tergeletak tak berdaya karena kedinginan. Ia pun langsung membawanya ke kamar dan merawatnya sebaik mungkin guys. Dan anehnya manajer Handowo mengatakan penyebab dari kecelakaan ini adalah mereka berdua sering bersama. Esok paginya ketika bangun tidur, Mirei sudah tak melihat lagi Handowo di kasurnya. Makanya ia sedikit panik dan keluar mencarinya. Namun ternyata Handowo sudah bangun dan terlihat sehat kembali. Setelah mengetahui itu, kini Mirei memilih pamit untuk pergi bekerja saja. Dan saat di kantor, mereka mendiskusikan tentang tema selanjutnya yang akan mereka pakai untuk lomba di sini. Mereka memutuskan akan menggunakan tema nostalgia. Mirei pun datang ke Handowo dan memberitahukan jika tema yang akan mereka pakai selanjutnya yakni nostalgia. Ia juga jadi ingat roti kampung halamannya ketika mengatakan nostalgia. Dan Handowo yang mendengar hal tersebut pun meminta Mirei untuk pergi bersamanya ke kampung halaman Mirei.